bisa dipanggilnya nama panggilannya apa ini? Reza. Usianya berapa tahun? 20. Jadi yang mendampingi siapa? Tadi satu rombongan kayaknya. Kalau saya tampil ada saya, orang tua saya. Oh, masya Allah. Baik, boleh tahu motivasinya apa ini? Ada satu hal hikmah. Tidak karena alhamdulillah ta'ala fala taqwa yuqamu wala syaqqa yuhliku wala yusir. Yang artinya kalau memang cinta itu lillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada perpisahan yang menyakitkan, tidak ada rasa rindu yang menghancurkan, tidak ada rasa sedih yang mematikan. Oke, kalau yang mau sampaikan apa ini? Dan kami insya Allah berhubung pada bulan Rajab yang mulia, yakni temanya sholat adalah penentu segalanya. Salat adalah Penentu segalanya. penentu segalanya. Pada wajib kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi arsalana ila ta'atihi wa zajarana an ma'siyatihi wa ashhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyatihi wa ashhadu anna muhammadar rasulullah i'tirafan bi nubuwwatihi. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu liirsalil ibadi wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila sabilir rasul. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa as-sami'ul 'alim. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma faradallahu ala ummati as-salawatul khamsi wa awwalu ma yarfa'u min a'malihim as-salawatul khamsi wa awwalu ma yas'aluna min a'malihim as-salawatul khamsi. Al-hadis sabaqna bi du'a Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa bayyana Ramadana wa hasil maqasidana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya cintai, yang saya muliakan kepada Dewan Juri, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dan tidak lupa juga yang saya hormati, yang saya cintai kepada Donatur dan kepada DKI Masjid An-Nur. Semoga beliau-beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa juga yang saya hormati Ibrahim Marwaku yang masya Allah sudah buat masjid kawasan muda dan cantik. Mudah-mudahan beliau memperpanjangkan umur sampai alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga yang saya hormati, yang saya cintai kepada seluruh hadirin wal hadirin peserta dan yang perlombaan musabaqah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat ada dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur atas nikmatnya yang tak henti-henti, yang terus-menerus diberikan kepada kita semua, yang dimana kenikmatan tersebut tidak mungkin ada satu hamba pun yang bisa menghitung kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Sebab sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatullah la tuhsuha. Tidak akan terhitung nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Maka alangkah baik dan indahnya kita semua bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lupa juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabat dan tabi'in dan nabi, sehingga kepada kita semua semoga kita semua menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema tentang sholat penentu segalanya. Kenapa saya mengangkat tema tersebut, hadirin? Karena pada bulan sekarang kita telah masuk kepada bulan Rajab yang begitu agung. Kita telah masuk kepada bulan Rajab yang begitu mulia. Kenapa bisa mulia? Kenapa bisa agung? Karena bulan Rajab adalah bulan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam hadis dikatakan, inna Rajab syahrullah, sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam bulan Rajab tidak apa, dalam bulan Rajab ada satu peristiwa yang begitu agung. Maka dalam bulan Rajab ada peristiwa yang begitu mulia, peristiwa yang luar biasa. Apa peristiwa tersebut? Peristiwa tersebut adalah di Isra dan di Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan kekasih dengan kekasihnya, pertemuan cinta yang dicintainya. Siapa? Pertemuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya hadirin, untuk apa Allah panggil Nabi Muhammad? Untuk apa Allah mengisrakan baginda Nabi Muhammad? Tidak lain dan tidak bukan yakni untuk menerima perintah yang mulia, perintah yang agung, yakni perintah sholat yang 5 waktu. Perintah apa? Perintah sholat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sholat adalah penentu bagi kita semua. Bahagia atau tidaknya hidup kita di dunia tergantung kepada kita punya sholat. Sholat adalah penentu kesuksesan kita di dunia maupun di akhirat. Sholat adalah penentu ketika kita masuk ke alam barzakh, ke dalam kubur, apakah kita akan diazab disiksa oleh Allah, apa kita akan ada dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat adalah penentu ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, apakah kita akan tenggelam dalam lautan air keringat kita, apa kita akan ada dalam lautan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat adalah penentu ketika kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim, apakah kita akan selamat melewatinya atau kita terjatuh dan celaka di dalamnya. Sholat adalah penentu surga dan neraka itu sebuah hadirin. Kenapa hadirin sholat bisa menjadi penentu segalanya, bahkan kesuksesan di dunia dan di akhirat, menjadi penentu segalanya, keselamatan dunia dan akhirat? Karena ada suatu riwayat, as-shalah ra'sul ibadah. Sholat adalah kepalanya ibadah. Sholat adalah kepalanya ibadah, sedangkan amalan-amalan yang lain adalah ekornya. Seperti sholat adalah sopirnya, sedangkan amalan-amalan yang lain adalah penumpangnya. Maka hadirin, selamat atau tidaknya penumpang tergantung kepada sopirnya. Kalau sopirnya selamat, sopirnya baik mengemudinya, maka penumpangnya akan ikut selamat. Begitu juga hadirin, seluruh amal kita tergantung kepada kita punya sholat. Kalau sholat kita baik, seluruh amal kita akan baik, hadirin. Jika sholat kita baik, bagus, seluruh amal kita akan bagus, hadirin. Maka keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di
Kalau kita berani meninggalkan sholat, berani mengakhirkan kita punya sholat, bahkan berani meninggalkan kita punya sholat, maka kita sebagai para pemuda-pemudi Islam akan menjadi para pemuda-pemudi yang tidak lain. Kalau kita sebagai orang Islam berani meninggalkan sholat, maka kita akan menjadi para pemuda-pemudi Islam yang bijak, yang berani narkoba, yang berani beracun, yang berani berzina. Kenapa? Karena kita tidak menjaga punya sholat sendiri. Orang tua seperti itu, para pemerintah seperti itu. Kalau kita semua meninggalkan sholat, tidak ada apa-apanya, tidak ada gunanya, tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahmatullah, jangankan kita meninggalkan sholat, jangankan kita meninggalkan sholat. Di dalam kitab Irsyadul Ibad diceritakan, dulu ada seorang yang dimana ibu tersebut memiliki dua anak, satu anak perempuan, dua anak laki-laki. Singkat cerita kalau bisa tersebut dalam kitab Irsyadul Ibad, anak perempuan yang meninggal, ketika meninggal dibawa ke kuburan, dikuburkannya oleh masyarakat, bahkan anak laki-lakinya ikut menguburkan. Beres dikuburkan, ditampil, memangnya tidak ada hadirin, dicari ke sana ke sini tidak ada. Kata ibunya, wahai waladi, wahai anakku, apakah bisa jadi apa kunci motormu ketika tadi menguburkan kakakmu jatuh ke dalam kuburnya? Karena di mana-mana dicari tidak ada. Secara terpaksa ini saudara laki-lakinya, anak laki-lakinya datang lagi ke kuburnya ketika semuanya sudah tidak ada. Digali kuburnya untuk mencari kunci. Ketika digali, itu anak laki-lakinya, alangkah terkejutnya hadirin. Alangkah terkejutnya. Kenapa? Karena ketika digali kuburnya keluar api yang besar, keluar api yang panas. Ternyata saudara perempuannya yang telah mati sedang diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara laki-lakinya menangis hadirin, menangis sambil berlari pergi ke rumahnya, pergi ke ibunya. Ketika bertemu bersama ibunya, ya Umi, wahai ibu, wahai Umi, ceritakan kepadaku, kasih tahu apa amalan saudara perempuan, wahai Umi, apa amalan kakakku, wahai Umi. Kata Umi, ya waladi, kenapa aku bertanya seperti itu? Wahai anakku, kenapa aku bertanya seperti itu? Kata anaknya, ya Umi, ketahuilah oleh Umi, ketika tadi aku mengambil kunci menggali kuburnya, ada api yang keluar begitu besar, api yang begitu panas. Saudara perempuanku sedang diajak oleh Allah. Ketika ibunya mendengar kisah tersebut, cerita tersebut, ibunya langsung menangis sendiri. Ibunya langsung menangis dan masih tahu kepada anaknya, ya waladi, wahai anakku, ketahuilah oleh kamu, saudara perempuanku, anakku yang perempuan yang telah meninggal, kenapa Allah mengajaknya, kenapa Allah menyiksa sampai begitu pedih? Tidak lain dan tidak bukan ketika masa hidupnya, ketika berkemana aja, ya ada sholat, panggilan Allah, mari kita sholat. Itu saudara perempuan ketika hidup, ketika main HP masih dalam HP-nya hadirin, ketika tiktokan masih dengan tiktokannya, ketika main tetap dengan mainnya, diabaikan panggilan, sampai-sampai saudara perempuan melaksanakan sholat selalu datang zuhur, sholat waktu 2:30 mau asar, datang asar, sholat maghrib, datang maghrib, dan terusnya diakhir-akhirkan hadirin. Maka kata ibunya, ya waladi, ini anak yang perempuan yang akhirkan sholat, bukan meninggalkan sholat. Allah ajak, Allah siksa seperti itu hadirin. Lalu bagaimana dengan kita yang selalu meninggalkan tanpa uzur? Yang bagaimana dengan kita yang selalu meninggalkan sholat tanpa alasan hadirin? Mudah-mudahan dengan pertemuan yang kayak ini di dalam bulan Rajab, ya Allah, mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa yang besar, dosa yang kecil, Allah ampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal yang dapat saya sampaikan. Maaf kurang dan lebihnya, terima kasih kepada tuntutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'alaikum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
selalu berbuat kebaikan.